Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-84. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Yang pertama akan kita review hari ini adalah IHSG. Bagaimana pergerakan IHSG hari ini cukup begitu liar menurut saya, karena dia pagi open cukup tinggi, kemudian menjelang sesi 1 berakhir sudah mulai turun, sesi 2 dia mulai penurunan semakin dalam sampai minus 1% lebih, dan menjelang penutupan dia diangkat kembali sehingga penutupannya hanya minus 0,33%. Teman-teman bisa perhatikan sendiri di chart ini, kalau kita gambar bahwa dia punya PBL sekarang di 4755. Ini menjadi support paling kuat untuk IHSG, walaupun teman-teman tahu bahwa sampai hari ini net sell asing masih sangat tinggi, tapi IHSG cukup perkasa di tengah gempuran dari penjualan saham oleh investor asing. IHSG ini berpeluang besok mungkin akan kembali mencoba untuk naik, ya, dibuka hijau untuk menguji minimal resistance gray line di 4952. Jadi kalau itu dibuka dan berhasil ditembus, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju gold line di 4984. Tetapi kalau itu tidak berhasil, maka dia punya peluang yang sangat besar untuk kembali menguji support terkuatnya di 4755. Jadi kalau dia punya resisten ini berhasil ditembus, maka itu IHSG aman. Tapi kalau tidak berhasil, maka dia akan menuju ke support terkuatnya di sini. Kemudian saham yang akan kita review adalah saham BBCA. Saham BBCA hari ini naik 1%. Teman-teman bisa perhatikan ditutup di 27525, di mana saham ini ditahan oleh support gray line di 27433 dan support white line di 27150. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia break dulu di minimal di gold line di 27925. Tapi jauh lebih baik kalau dia break di PBL di 28.100. Artinya dia naik kembali di titik sini, yang memastikan bahwa saham BBCA ini tidak lagi berada pada jalur downtrendnya. Tapi kalau misalkan skenario ini gagal, maka BBCA berpeluang untuk menguji dua support ini. Ini adalah 27150, ini adalah support untuk BBCA, di mana 40 hari harga terendahnya itu di 27150. Tapi bagi teman-teman yang ingin nekat beli, ya, daripada menunggu di gold line di 27925, maka teman-teman boleh beli dengan range buy di 27433 sampai dengan 27525. Ini range buy aman, ya, selama di atas itu
maka saham BBCA masih dibilang aman. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham perbankan lagi, yaitu BBRI. Saham BBRI hari ini tutup minus 1,6% di harga 3.080, di mana harga saham BBRI ini sedikit lagi dia akan menguji support PBL di 3.010. Selama BBRI masih di atas 3.010, maka saham BBRI masih dibilang aman dan teman-teman masih saya kasih kesempatan untuk hunting di dekat-dekat dari support tersebut. Ya, karena itu support kuat, ada potensial untuk dia technical rebound sebentar. Jadi kalau teman-teman saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy dari 3.010 ini. Teman-teman beli sampai dengan 3.100. Jadi di situ ada support PBL dan ada resistance white line. Nah, itu teman-teman bisa pakai untuk mengkoleksi saham BBRI. Tapi teman-teman harus ingat, kalau dia jebol di bawah 3.010, teman-teman harus cut loss. Karena gini, ada beberapa yang komentar. Kemarin ada satu orang yang komentar di channel ini bahwa bilang saya merekomendasikan saham A, tahu-taunya sahamnya turun, tapi dia tidak mendengar baik-baik bahwa di situ saya informasikan bahwa batasi stop loss jika sekian. Nah, ini untuk saham-saham yang akan saya review selalu saya informasikan bahwa batasi stop loss jika dia turun dengan kondisi tertentu. Nah, untuk BBRI hari ini kalau dia turun di bawah 3.010, teman-teman langsung cut loss karena itu support kuatnya telah dijebol. Kalau teman-teman masih mau bertahan, resikonya dia akan menuju ke 40 harinya di 2.700-an. Nah, itu teman-teman kalau mau tahan silakan. Tapi saya selalu rekomendasikan batasi stop loss jika dia turun di bawah 3.010. Misalkan dia kuat di 3.010, maka dia punya peluang untuk menuju ke 3190. Di situ ada gold line. Kalau gold line itu berhasil ditembus, maka peluang besar untuk dia menuju ke 3336. Nah, di situ ada gray line resistance. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BRIS. Saham BRIS ini ditutup minus 2,6% di harga 750, di mana saham BRIS ini sayang sekali telah ditutup di bawah PBL, yaitu support paling kuatnya, sehingga saham BRIS ini punya peluang untuk terus melanjutkan penurunan ke 728. Di situ ada support gray line. Tapi misalkan besok saham BRIS ini bisa naik minimal di 770, di atas 770, maka dia punya harapan untuk menguji 795, yang mana itu adalah PBL yang sekarang menjadi resistance paling kuatnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya barang, batasi stop loss jika dia turun di bawah 728. Tapi bagi teman-teman yang belum punya barang, saya masih kasih kesempatan teman-teman untuk koleksi kalau dia break dulu di atas 770 sampai dengan 795. Jadi 770 sampai 795 teman-teman boleh beli, tapi ingat tetap cut loss jika dia turun di bawah 728. Tapi kalau teman-teman yang mau cari paling amannya, pastikan dulu dia break di PBL, yaitu di 795-nya. Kalau PBL 795 itu sudah pindah di sisi bid dan itu tidak jebol lagi, maka BRIS punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan di jalur uptrendnya. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BBNI. Saham BBNI hari ini tutup minus 2,65%. Tadi sempat dia tembus ya dari PBL-nya di bawah, kurang lebih tadi kalau tidak salah di
4.360 dia sempat menyentuh, kemudian closing berhasil bertahan tepat sekali ya, berada di PBL-nya di 4420. Teman-teman perhatikan PBL 4420, harga closing 4420, dia tepat berada di garis kuning itu. Artinya apa? Artinya BBN ini masih aman tapi rawan juga. Artinya apa? Artinya kalau besok dia turun di bawah 4420, artinya teman-teman harus cut loss gitu. Tapi kalau teman-teman besok lihat bahwa 4420 itu kuat sekali, tidak berhasil dijebol, maka teman-teman boleh ambil selama dia berada di atas 4420 sampai dengan 4460. Jadi itu range buy bagi teman-teman untuk mengkoleksi saham BBNI. Dengan target kenaikan kita menuju ke 4640, di situ ada gold line. Tapi kalau misalkan skenario-nya gini, besok BBNI turun dulu di bawah 4420, baru teman-teman wait and see. Tapi kalau misalkan sesi 2 dia naik di atas 4420, baru teman-teman boleh masuk. Jadi intinya kuncinya di 4420. Kalau dia kuat bertahan, teman-teman masuk. Kalau dia gagal bertahan, wait and see. Tapi kalau yang sudah punya barang, cut loss jika dia turun kembali di bawah 4420. Dan saham terakhir yang akan kita review malam hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom tadi sempat minus, namun closingnya berhasil ditutup naik tipis ya, 0,71% di 2.800. Nah teman-teman bisa perhatikan dia punya PBL ada di 2620, itu jauh sekali. Tapi dia punya support white line di 2750 dan dia punya resistance di 2810. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy 2750 sampai dengan 2810. Itu range buy-nya cukup lebar. Teman-teman boleh beli, cut loss jika dia turun di bawah 2750. Target kenaikan jika dia berhasil menembus gold line di 2810, maka dia berpeluang untuk menuju ke resistance grey line di 2902. Dan kalau itu juga berhasil ditembus, maka dia akan berpeluang menuju ke 2950, yang mana itu adalah PBH-nya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-84 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit Instagram maupun di YouTube. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.